Annyeonghaseyo. Kita jumpa lagi dalam video pembahasan tentang EPS topik Korea. Kali ini kita akan bahas bab pertama, terutama di bagian informasi dan budaya. Munhwa Jongbo, Culture and Information, budaya dan informasi. Untuk yang bab pertama ini adalah tentang cara Hanguki Insa Yejol, etika memberi salam di Korea. Setelah kemarin saya sekilas membaca, tidak ada bedanya dengan yang buku lama, tapi setelah saya cek lagi ini ada sedikit tambahan di bagian bawah ini. Di sini ada informal situation, dalam situasi formal ini ada caranya. Sedangkan di buku yang kemarin tidak disebutkan dalam situasi normalnya. Oke, kita mulai bahas dari paragraf pertama. Ini adalah caranya memberi salam. Kita mulai dari paragraf pertama dulu. Hangukesonen sangte tara insahanen bangsiki taremnida. Ya, kita mulai dari sini ya, berarti Hangukesonen di Korea itu langsung ke belakang. Taremnida, tarda berbeda. Bangsik ini cara. Insahanan ini memberi salam. Etara ini tergantung atau bisa menurut atau sesuai dengan sangte. Sangte itu lawan bicara. Jadi kalau kita artikan satu kalimat itu, di Korea itu berbeda cara memberi salam tergantung atau sesuai dengan lawan bicaranya. Lanjut ke kalimat kedua, Jasin Buddha Naiga Manggona Jiwiga Nopen Saramegenen Annyeonghaseyo Tonen Annyeonghasim Nika Ragu Marhamyo Gogerel Suki Gona Horirel Kupyo Insaham Nida. Oke, kita cari tahu dulu topiknya mulai dari mana. Jasin Buddha Naiga Manggona Jiwiga Nopen Saramegenen, ya dari sini. Ya, dari sini. Saram egenen kepada orang nopen jiwika nopen tinggi, jiwi itu posisi atau jabatan, kemudian gona atau man dari manta banyak, naiga usia atau yang usianya banyak, jasin boda itu daripada, kemudian jasin itu diri sendiri. Jadi kepada orang yang yang jabatannya tinggi atau usianya lebih banyak daripada diri sendiri, Annyeonghaseyo tonen Annyeonghasim nika ragu marhamyo gogerel suki gona horirel kupyo insaham nida. Jadi kepada orang yang jabatannya lebih tinggi atau usianya lebih banyak daripada kita atau daripada diri sendiri, memberi salam insaham nida, memberi salam kupyo itu membungkukkan, hori itu punggung, membungkukkan punggung, gona atau gogerel suki itu menundukkan, goge itu leher atau leher bagian belakang atau tengkuk ya, yang menundukkan tengkuk atau bisa diartikan menundukkan kepala. Ragu marhamyo, myo ini sambil ragu marhamyo, sambil mengatakan annyeonghasim nika tonen atau annyeonghaseyo. Jadi sambil membungkukkan punggung badan atau menundukkan kepala sambil ngomong annyeonghasim nika atau annyeonghaseyo kepada orang yang lebih tua atau yang jabatannya lebih tinggi. Gogerel suki gona horirel kupinen gosen. Ini topiknya di sini, kita stop di sini. Jadi menundukkan, membungkukkan punggung atau menundukkan kepala
sang tebange tehan jonggyoke natanenan maaf 제스저입니다. 제스저 ini ekspresi. Jadi membungkukkan badan atau punggung atau menundukkan kepala itu mengekspresikan atau menunjukkan ekspresi jongkyong. Jongkyong itu penghormatan atau respect. Dehan itu kepada sang debang. Sang debang itu lawan bicara. Ini di sini ada sang de tadi, lawan bicara. Jadi menundukkan sama membungkukkan badan itu menunjukkan tanda respect atau menghormati lawan bicara. Di sini ada bowing show respect. Bowing itu artinya kan menundukkan. Bungkuk, show respect, menunjukkan respect. Hormat, rasa hormat. Jadi menunjukkan rasa hormat. Selanjutnya, hanpion itu sebaliknya. Jasin boda naiga origona cinan saramegenan anyong irago marhamyo hansonel gabyobke delgona hendero banggaumel natanenemnida. Hanpion sebaliknya. Langsung kita menuju ke sini. Ini ada nen di sini. Jasin boda naiga origona cinan saramegenan. Sebaliknya, hanpion sebaliknya kepada orang yang akrab, cinada akrab, gona atau naiga ori usianya lebih muda, jasin boda daripada diri sendiri kepada sebaliknya kepada orang yang akrab atau yang usianya lebih muda dari kita. Anyong ngirago marhamyo hansonel gabyobke delgona hendero banggaumel natanemnida. Sebaliknya kepada orang yang akrab atau lebih muda menunjukkan natanemnida, menunjukkan banggaum itu kegembiraan atau kesenangan. Jadi kita menunjukkan senang. Hendero itu melambaikan gona atau gabyobda kan ringan, gabyobke ringan, dengan ringan, hansonel satu tangan. Marhamyo itu sambil berbicara atau sambil mengatakan anyong ngirago, mengatakan anyong, jadi mengatakan hai gitu. Secara lengkapnya kepada orang yang akrab atau yang lebih muda daripada diri sendiri untuk menunjukkan kebahagiaan karena bertemu, karena berkenalan itu hendero melambaikan atau mengangkat dengan ringan satu tangan sambil mengatakan anyong gitu kepada orang yang akrab atau lebih muda seperti di gambar ini. Jadi menunjukkan hai gitu aja, hai atau anyong, halo gitu aja. Selanjutnya kalimat paragraf kedua. Anyong haseyo, anyong hasimnika, anyongen insahanen sigane sangguanopsi acim jomsim jonyok onje denji sayong helsu isem nida. Ya. Jadi ini anyong haseyo, anyong hasimnika atau anyongen, kata-kata ini langsung ke belakang. Sayong helsu isem nida bisa digunakan. Jadi sayong hada menggunakan sayong helsu isem nida bisa digunakan. Tiga kata ini bisa digunakan onje denji kapanpun, bisa digunakan kapanpun. Acim jomsim jonyok, acim pagi, jomsim siang, jonyok malam. Jadi bisa digunakan kapanpun, malam, siang atau pagi. Sangguanopsi itu tidak mempedulikan sigan, waktu. Insahanan, jadi kata-kata sapaan, kata-kata
salam seperti tiga ini, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo nikah, dan annyeong itu bisa digunakan kapanpun pada sore atau malam, siang, pagi, tidak mempedulikan waktu. Di kapan aja kalau kita lagi pertama kali ketemu sama seseorang, seumpama kita shift malam misal kerjanya, kemudian dari seharian kan nggak ketemu, kita masuk kerja jam 7 malam, ketemu di pabrik, halo, annyeong, annyeonghaseyo, annyeonghaseyo nikah, itu bisa digunakan seperti itu. Jadi salam ini bisa digunakannya itu kalau saya sih menganggapnya saat pertama kali ketemu seseorang di hari itu. Jadi seumpama ketemunya walaupun malam seperti tadi situasinya baru mulai shift malam gitu ya, pakainya annyeonghaseyo, annyeonghaseyo nikah. Atau mungkin kita lagi libur, kemudian malam ketemuan sama teman janjian nonton bioskop atau makan gitu, pertama kali ketemu di hari itu ya bilangnya annyeong gitu. Selanjutnya ini ada tambahannya ya, tambahannya ini ada informal situation. Gongjong Jogin Sangwang, situasi resmi ya. Ini ada tambahan di buku terbaru, ada tambahannya di sini. Gongjong Jogin Sangwang에서는 주로 악수를 하며 인사합니다. Ya, kembali lagi kita ketemu topiknya di sini. Gongjong Sangwang에서는 di situasi formal juru aksural hamyo insahamnida, memberi salam, di sini dulu ini ada juru, biasanya langsung ke belakang, insahamnida, memberi salam sambil melakukan aksu itu berjabat tangan, salaman ya. Dalam situasi formal memberi salam sama pakai salaman. Taman, tetapi jasin Buddha naiga 훨씬 많거나 지위가 높은 사람에게 인사할 때는 왼손으로 오른손을 받치고 악수를 하는 것이 예의입니다. Oke, tetapi langsung kita di sini. Tenen. Tetapi saat melakukan salam kepada orang yang tinggi jabatan atau usianya jauh lebih tinggi, Holsin itu jauh lebih tinggi daripada diri sendiri, langsung ke akhir. Yeweimnida, etikanya melakukan salaman, aksural hanenggosi, melakukan salaman dengan Bajiko itu menopang orenson tangan kanan ina atau orenpal itu lengan kanan, wensonero dengan tangan kiri. Jadi ketika melakukan salaman itu, kalau sama orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi jabatannya, itu kita dengan menopang tangan kanan kan kita julurkan, kita pakai tangan kiri untuk megangin si tangan kanan atau si lengan tangan kanan. Untuk kalau di kita kan juga sama, di Indonesia kalau kita salaman sama orang yang lebih tua kan kita kan pakai tangan dua sambil nunduk gitu. Itu juga sama seperti di Korea. Ini tadi saya dapat fotonya. Nah, seperti ini. Kira-kira tangannya seperti ini. Tangan kirinya nopang si tangan kanan untuk menunjukkan etikanya, kesopanannya dengan ini kan konteksnya ini Park Ji-sung, atlet pemain sepak bola. Ini kalau nggak salah sama presidennya dulu, Mr. siapa? Lim Yong Bak. Saya kalau nggak salah ini dulu ketika bertemu presiden salaman dengan seperti itu. Oke, untuk kali ini bab 1 di bagian Munhwa, budaya, kita selesai bahas. Kita bikin pendek-pendek saja biar nggak terlalu bosan. Nanti video selanjutnya kita kalau
pada waktu lagi saya buatkan untuk yang bab kedua. Bab kedua itu manualnya tentang sebentar. Oke, ini tips for buying daily necessity. Ini cara beli perlengkapan sehari-hari dengan cheaply, dengan murah. Ini lebih ke cara dapat promo, cara waktu-waktu biar dapat murah itu di waktu-waktu seperti apa atau gimana caranya, mungkin ada di situ mungkin. Kita sampai di sini dulu. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan, telah menyimak. Mohon bantuannya untuk subscribe dan juga like biar mungkin lebih banyak lagi yang bisa mendengar biar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.